Presiden terpilih Prabowo Subianto bergerak cepat menggalang kekuatan dengan mengunjungi lawan politik di pemilu 2024. Prabowo menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan membuka tangan mengajak seluruh anak bangsa bergabung untuk membangun Ibu Pertiwi. Kedatangan Prabowo disambut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajaran elit parpol. Prabowo Subianto dan Surya Paloh pun melakukan pembicaraan khusus dalam ruangan. Prabowo bahkan secara terang-terangan mengajak Surya Paloh bergabung. Prabowo menganggap rivalitas Pilpres telah tuntas, sehingga sekarang waktunya untuk merajut persatuan. Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh menurut banyak kalangan sebagai upaya untuk meredam polarisasi pasca kontestasi. Tak hanya Partai Nasdem, Prabowo juga mulai membuka ruang untuk partai berlambang Ka'bah alias P3 untuk bergabung, meski tak lolos ke parlemen. Lantas, seberapa besar kans Nasdem dan P3 bergabung bersama Prabowo Subianto? Akankah kompromi politik terwujud? Atau ada kejutan menanti? Tim TV One mengabarkan. Ini menarik nih ya. Iya. Udah seru banget nih di sini nih di studio ya. Iya, jadi kita mau tanya soal yang sejuk-sejuk versinya Mas Umam dan juga Bang Rusli Effendi nih. Selamat pagi Bapak-bapak. Ada analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Mas Ahmad Khairul Umam, dan juga ada Bang Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum P3. Selamat pagi Bapak-bapak. Bergabung juga melalui Zoom. Ini ada Hermawi Taslim, Sekjen dari Partai Nasdem, dan juga ada Pak Wiyadi, politisi senior dari Gerindra. Selamat pagi Bapak-bapak melalui sambungan Zoom. Selamat pagi. Baik. Oke, kita langsung saja ke Bang Rusli. Bang Rusli, ini tadi udah ada. Mana yang seger tadi? Langsung yang seger itu. Hijau-hijau seger gitu ya. Ini jadi udah mau diterima, dirangkul gitu P3-nya? Ya. Gaya banget loh Bang Rusli pagi ini. Senyum-senyum lagi loh. Semacam kayak perempuan mau dipinang gitu loh ya berarti loh. Ya ini kan alhamdulillah pemilu sudah selesai. Ya. Tapi P3 punya persoalan yang sedang kita perjuangkan di MK ya. Tuh, koridor hukumnya ya. Ya. Justru kita berfokus ke situ sebenarnya, bagaimana menyamakan suara, memastikan 4% itu menurut data kita terpenuhi. Dan tim hukum kita sudah tadi malam ke MK. Soal silaturahmi politik tentu ini kan budaya yang baik. Ya, kalau P3 ketua umum kita menyapa bahwa Pak Prabowo sudah diumumkan oleh KPU, saya pikir ini tradisi bagus ya. Tetapi bagi P3 yang namanya rangkul-merangkul, yang namanya silaturahmi, justru itu budaya kita. Sejauh ini kita belum berfokus ke situ. Tapi ada komunikasi yang sudah mulai dibangun begitu Bang? Walaupun belum berfokus ke situ? Itu di tingkat ketua umum ya. Kan Pak Mardiono juga sahabat dengan Pak Prabowo. Iya. Jadi komunikasi politik ya terbangun dengan baik, termasuk dengan partai yang lain juga. Ya. Oleh karena itu untuk komunikasi politik itu gawenya Pak Ketua Umum kita. Tapi untuk bagaimana bekerja menyelamatkan P3 sampai pada ambang batas 44% itu adalah hal penting. Ya, betul. Nah, saya tadi malam melepas tim hukum kita ke MK. Karena catatan kita meyakinkan. Karena batasnya juga ya Bang ya. Iya, dan kita juga dalam yang diumumkan KPI itu kan kurang cuma 193.000. Jadi kecil sekali, sementara data yang kita miliki itu ada 200.000 lebih. Bang Rusli, ini sebelum saya ke Pak Wiyadi nih, Pak Wi ya. Bang Rusli, mungkin perlu juga ditiru langkah Nasdem gitu ya Bang Rusli ya. Dalam artian ucapkan aja dulu lah mungkin gitu loh sesuatu gitu kan. Apapun lah ya pokoknya ucapin dulu. Nah, besoknya biasanya didatangin tuh Bang Rusli gitu loh. Ya soal ucapan kita sudah lihat dan dengar di media ya. Pak Mardiono ya saya pikir karena silaturahminya bagus. Nah soal kalau nanti ada Pak Prabowo mau ke P3 seperti Nasdem, tentu kita dengan tangan terbuka. Karena bagi P3 selalu menerima tamu siapapun gitu ya. Apalagi ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Kompetisi demokrasi sudah selesai, tapi hasilnya kita belum selesai. Karena P3 tadi saya katakan bahwa bagaimana kita memastikan 4% insya Allah lolos. Saya ke Pak Wi kalau gitu. Pak Wi, kapan Gerindra, atau begini deh, Gerindra sudah mendengar ada
pernyataan dari P3 yang mungkin bisa ditindaklanjuti dengan kunjungan gitu Pak Awi. Iya, jadi begini, saya pertama-tama juga mengucapkan terima kasih karena saya juga sudah mendengar ucapan selamat kepada Pak Prabowo dari pimpinan dan dari ketua dari pimpinan P3 kepada Pak Prabowo mengucapkan selamat dan menerima hasil Pilpres maupun pileg yang masih dalam tanda kutip karena ternyata memang masih belum lolos 4% dari P3. Dan ini memang merupakan satu hal yang kita sama-sama tahu dari sejak awal Pak Prabowo selalu mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun negara ini. Dan Pak Prabowo sendiri juga selalu menyatakan bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Artinya memang ini adalah memang Pak Prabowo ini menginginkan adanya kebersamaan dalam suatu membangun negara ini bersama-sama elemen bangsa dan menyelesaikan pemilu sudah selesai, artinya penghitungan suara sudah selesai. Kalau permasalahan adanya masalah-masalah yang masih belum selesai dalam masalah hukum dengan MK itu memang karena diatur dalam undang-undang pemilu. Dan kalau kami melihat bahwa niat daripada P3 yang saat ini memberikan selamat dan juga bagaimana ke depannya memang ini kita dalam dalam jangkauan kita untuk ke depannya apakah memang kita bersama-sama bisa berkoalisi. Jadi dalam hal ini memang kita sudah melihat bahwa dengan Nasdem yang pertama juga sudah bahkan sudah bertemu antara Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh dan saya kira satu hal yang langkah-langkah positif kita semuanya bahwa inilah yang menjadi payung besar rekonsiliasi kita karena pada saat Pilpres itu kita melihat adanya bagaimana polarisasi terhadap masyarakat yang mereka sudah mengarah kepada permainan masalah SARA dan segala macam itu kita bisa redam dan kita saat ini dengan selesainya pemilu selesai. Kita sekarang tujuan kita adalah membangun negara ini. Jadi ini adalah merupakan platform daripada Pak Prabowo yang kita inginkan bahwa kita ingin membangun negara ini dengan bersama-sama. Oke, kita dengarkan kalau dari Bang Hermawi sendiri bagaimana? Apakah Nasdem ini masih terus sama statementnya, menunggu dulu proses hukum di MK, jadi belum buru-buru banget, atau sudah diputuskan hari ini berubah gitu ya? Ya udah deh kita rapat atau kita berkomunikasi politik secara intens, mengingat Prabowo dengan Surya Paloh juga kan tidak saling kenal ya, sangat-sangat bersahabat begitu. Ya, jadi sebelumnya saya mau cerita dulu tahun lalu kami ke Hambalang, Pak Surya memimpin rombongan Nasdem ke Hambalang. Kita hampir seharian di sana membalas kunjungan Pak Prabowo ke Nasdem Tower. Waktu itu juga Pak Prabowo mengajak Pak Surya. Waktu itu Pak Surya mengatakan pertemanan kita 40 tahun harus terus kita langgengkan dan kita sudah memilih jalan sendiri-sendiri. Biarkan saja berjalan terus sambil kita merawat persahabatan. Nanti pada saatnya kita akan bertemu kembali bersama-sama membangun bangsa. Itu poinnya. Nah kemarin itu diulangi lagi. Diulangi oleh Pak Prabowo dan diulangi oleh Pak Surya. Posisi Nasdem hari ini, yang pertama kami bagian dari tim hukum Amin. Jadi tadi kemarin ketemu dengan anak-anak buahnya Pak Rusli. Kami menyumbangkan 12 lawyer yang berpengalaman di tim Amin. Ketika mendaftar kemarin juga anggota tim Nasdem ada. Jadi benar tadi kata Pemret sebelumnya, biar saja ini berlangsung mekanisme ketatanegaraan kita, mekanisme hukum kita. Kalau posisi kami seperti yang dikatakan Pak Surya Paloh kemarin, terlalu dini untuk memprediksi kemana keluar atau ke dalam, karena masih ada waktu 7 bulan. Kami masih harus berdialog dengan akar rumput kami, ada 514 DPD kabupaten kota, terutama yang ada di Papua, di mana 6 provinsi seluruhnya kami muncul sebagai pemenang. Kemudian kita harus berdiskusi juga dengan kawan-kawan, ada 2.000 lebih anggota DPRD se-Indonesia. Biarlah ini berlalu, tapi yang paling penting peristiwa kemarin itu adalah contoh yang paling positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika para elit, ketika para pemimpin bangsa ini bisa bergandeng tangan,
itu akan melahirkan kesejukan di masyarakat. Itu perilaku yang sangat baik di antara dua negarawan yang ingin sama-sama negaranya maju. Sekali lagi, sikap Nasdem kita tunggu saja dinamika kebangsaan ini bergulir sambil kita mempersiapkan diri ke depan. Terima kasih. Iya, baik Bang Hermawi. Pak, saya coba ingin mendalami ya pernyataan dari 3 politisi ini dengan Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, kalau misalnya di depan kita di atas meja ini adalah sebuah cake yang manis, ya, yang enak begitu. Pusing saya mau baginya ini Mas Umam. Usai jeda berikut kita akan bagi-bagi cake ya. Tetaplah bersama kami.